Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan membahas mengenai petilasan Pangeran Sambernyawa atau Sambernyawa yang terletak di Padukuhan Gunung Gambar di Kecamatan Ngawet, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Di Gunung Gambar inilah Raden Mas Said, nama asli dari Pangeran Sambernyawa, bertapa. Ia mengasingkan diri untuk menyusun strategi menghadapi musuh-musuhnya, terutama penjajah Belanda. Di sini, Pangeran Sambernyawa mendapatkan bisikan gaib berupa sanipan atau sanipo, atau dalam bahasa Indonesia itu petunjuk tersirat. Jadi, Pangeran Sambernyawa harus bisa mengartikan dari petunjuk-petunjuk tersirat tadi. Berkat bertapa di sini pula, Pangeran Sambernyawa bisa mendirikan Kadipaten Mangkunegaran di Kartosuro. Ia juga menjadi adipati pertama dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara I. Kini petilasan Pangeran Sambernyawa ramai dikunjungi orang, khususnya saat bulan Juli saat mereka menggelar acara sadranan. Apa yang harus dilakukan oleh peziarah agar mereka mendapatkan bisikan gaib dan apa yang menjadi keinginannya bisa terkabul? Simak tayangan ini sampai akhir dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman, siapa tahu bermanfaat bagi mereka. Namun sebelum saya membahas lebih dalam mengenai petilasan Pangeran Sambernyawa ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa saya mendoakan kepada teman-teman semua agar selalu sehat, bahagia, penuh berkah dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum membahas mengenai petilasan Gunung Gambar, kita jelaskan dulu siapa sebenarnya Raden Mas Said. Raden Mas Said lahir pada tanggal 7 April tahun 1725 di Keraton Kartosuro. Ayahnya bernama Pangeran Aryo Mangkunegara Kartosuro dan ibunya bernama Raden Ajeng Wulan. Raden Mas Said berperang sepanjang 16 tahun melawan kekuasaan Mataram dan Belanda. Dia menikah dengan seorang wanita bernama Rupiah. Ini anak seorang petani. Rupiah ini terkenal dengan julukan Matah Ati. Raden Mas Said meninggal dunia pada 28 Desember tahun 1795 di Surakarta pada usia 70 tahun. Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia dalam hal ini mengangkat Mangkunegara I sebagai pahlawan nasional karena jasa-jasa kepahlawanannya dalam berperang melawan Belanda. Ia mendapat penghargaan Bintang Mahaputra. Mangkunegara I memerintah di kawasan Kadaung, Mateseh, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara, dan juga Kedu. Raden Mas Said berperang sepanjang 16 tahun melawan kekuasaan Mataram dan Belanda. Pada tahun 1741 sampai 1742, ia memimpin Laskar Tionghoa melawan Belanda. Sesudah itu, ia bergabung dengan Pangeran Mangkubumi selama 9 tahun, dari tahun 1743 sampai 1752, berperang melawan Mataram dan Belanda. Selanjutnya, ia berjuang sendirian memimpin pasukan melawan dua
kerajaan, yaitu Pakubuwono III dan Hamengkubuwono I. Hamengkubuwono I itu Pangeran Mangkubumi. Sebenarnya ia adalah pamannya sekaligus bertua dari Raden Mas Said. Tetapi Raden Mas Said menganggap ia berkhianat dan dirajakan oleh VOC Belanda. Ia juga berperang melawan Company atau VOC yang dalam hal ini dikendalikan oleh pemerintah Belanda. Perang melawan VOC ini terjadi pada tahun 1752 sampai 1757. Selama kurun waktu 16 tahun itu, Raden Mas Said menggelar pertempuran sebanyak 250 kali. Bukan hal yang mudah bertempur selama 250 kali. Dalam membina kesatuan pasukannya, Raden Mas Said ini memiliki moto yang sangat ampuh, yaitu Tiji Tibeh. Artinya mati siji, mati kabeh, mukti siji, mukti kabeh. Dalam bahasa Indonesia berarti gugur satu, gugur semua. Sejahtera satu, sejahtera semua. Dengan moto ini, rasa kebersamaan pasukan Raden Mas Said cukup solid, bukan cukup, bahkan sangat solid. Selama 16 tahun bertempur itu, ada 3 pertempuran dahsyat yang dialami oleh Raden Mas Said. Pertempuran dahsyat pertama adalah terjadi pada tahun 1752 sampai 1757. Ia dikenal sebagai panglima perang yang berhasil membina pasukan yang militan. Dari sinilah ia dijuluki Pangeran Sambernyowo, karena dianggap oleh musuh-musuhnya sebagai penyebar maut. Tiap kali berperang, Pangeran Sambernyowo ini selalu membunuh lawan-lawannya. Julukan Pangeran Sambernyowo ini diberikan oleh Nicholas Hartig, gubernur VOC, karena di dalam peperangan Raden Mas Said selalu membawa kematian bagi musuh-musuhnya. Kehebatan Mangkunegoro dalam berperang dipuji juga oleh lawan-lawannya, bukan hanya oleh pengikutnya. Tak kurang dari Gubernur Jenderal Baron van Hoenderdorp yang berkuasa saat itu memuji kehebatan Mangkunegoro ini. Pangeran yang satu ini sudah sejak muda terbiasa dengan perang dan menghadapi kesusahan, sehingga ia tak mau bergabung dengan Belanda, dan keterampilan berperangnya diperoleh selama pengembaraan di kawasan pedalaman, ujar Baron. Pertempuran dahsyat pertama yang dialami oleh Raden Mas Said adalah saat mereka berperang melawan Mangkubumi, yaitu Sultan Hamengkubuwono I, di desa Kesatrian, barat daya kota Ponorogo, Jawa Timur. Perang itu terjadi pada Jumat Kliwon tanggal 16 Syawal tahun Jawa 1678, atau kalau tahun Masehi yaitu tahun 1752. Desa Kesatrian merupakan benteng pertahanan milik Said setelah berhasil menguasai kawasan Madiun, Magetan, dan Ponorogo. Sementara pertempuran dahsyat kedua saat Mangkunegoro berperang melawan 2 detasemen VOC Belanda dengan komandan Kapten van der Pol dan Kapten Peyman di sebelah selatan Rembang, tepatnya di hutan Sita Kepyak. Sultan mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk menghancurkan pertahanan Mangkunegoro. Besarnya pasukan Sultan itu digambarkan oleh Mangkunegoro sebagai semut yang beriringan tanpa putus. Kendati jumlah pasukan Mangkunegaran itu kecil, ia dapat memukul mundur musuhnya. Mangkunegoro mengklaim cuma kehilangan 3 prajurit dan 29 prajurit mengalami luka-luka. Sementara di pihak lawan lebih kurang 600 prajurit tewas.
Perang besar lainnya di hutan Sitekapya terjadi pada Senin Pahing tanggal 17 Suro tahun Jawa 1681 atau tahun Masehinya tahun 1756. Pada pertempuran itu, Mangkunegoro berhasil menebas kepala Kapten Van der Pol dengan tangan kirinya, dan kepala itu diserahkan kepada salah satu istrinya sebagai hadiah perkawinan. Pertempuran dahsyat ketiga yang dilalui oleh Raden Mas Said, yaitu penyerbuan benteng Vredenburg Belanda dan Keraton Jogja Mataram pada Kamis tanggal 3 Sapar tahun Jawa 1682 atau kalau dalam tahun Masehi tahun 1757. Peristiwa itu dipicu oleh kekalutan tentara VOC yang mengejar Mangkunegoro sambil membakar dan menjarah harta benda penduduk desa yang mereka lewati. Mangkunegoro murka. Ia menyerang pasukan VOC dan Mataram. Setelah memancung kepala Patih Mataram, Joyo Sudirgo, secara diam-diam Mangkunegoro membawa pasukan mereka ke Keraton Yogyakarta. Benteng VOC yang letaknya cuma beberapa puluh meter dari Keraton Yogyakarta diserang. 5 tentara VOC tewas, ratusan lainnya melarikan diri dan bersembunyi di Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, pasukan Mangkunegoro menyerang Keraton Yogyakarta. Pertempuran ini berlanjut sehari penuh. Mangkunegoro baru menarik mundur pasukannya menjelang malam. Serbuan Mangkunegoro ke Keraton Yogyakarta ini mengundang amarah Sultan Hamengkubuwono I. Ia menawarkan hadiah 500 real serta jabatan sebagai bupati bagi siapa saja yang dapat menangkap Mangkunegoro. Sultan gagal menangkap Mangkunegoro yang masih keponakan dan juga menantunya sendiri. Sementara itu, VOC juga menawarkan hadiah setelah gagal membujuk Mangkunegoro ke meja perundingan. Ia berjanji akan memberikan hadiah 1000 real bagi semua yang dapat membunuh Mangkunegoro. Setelah mengetahui profil dan perjuangan Mangkunegoro I, kita sekarang akan bahas mengenai petilasan Gunung Gambar. Dalam berjuang melawan penjajahan Belanda, Raden Mas Said ini meminta bantuan kepada Ki Demang Singodikoro. Ki Demang meminta Raden Said untuk bertapa di petilasan Ki Gading Mas, anak Prabu Brawijaya V yang menjadi leluhur masyarakat Ngawen. Tempat bertapa ini berada di daerah Gempol yang lokasinya ada di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Gunung Gambar adalah tempat tertinggi di daerah Gunung Kidul. Jadi lokasinya ini strategis untuk mengintip aktivitas lawan-lawannya. Dari Gunung Gambar ini kalau ke utara sudah bisa melihat Klaten, ke timur terlihat Sukoharjo, dan daerah ini juga dekat dengan Wonogiri. Dari sinilah Raden Mas Said memantau apa yang dilakukan oleh lawan-lawannya. Di sebuah bukit yang memiliki ketinggian 650 meter di atas permukaan laut ini, Raden Mas Said bertapa serta menyusun strategi untuk menyerang Belanda. Strategi perang dari Pangeran Sambernyowo itu dibuat dalam sebuah peta yang digambar di atas sebuah batu yang permukaannya datar. Peristiwa inilah yang membuat nama Gempol diubah menjadi Gunung Gambar. Sebenarnya saat bertapa di petilasan Ki Gading Mas ini,
Raden Mas Said ingin mendapatkan pusaka sebagai senjata untuk berperang. Namun, selama bertapa ia tak mendapatkan pusaka, tetapi hanya sebuah bisikan gaib berupa sanipan atau sanipo atau petunjuk tersirat berupa jenang katul dengan pesan jangan dimakan dari tengah. Pangeran Sambernyawa mencari maksud dari sanipan ini atau petunjuk tersirat tadi. Ternyata maksud dari bisikan gaib itu adalah strategi menghabisi lawannya dengan perumpamaan jenang katul yang panas sehingga jangan dimakan dari tengah namun dimakan dari pinggir secara perlahan. Dengan strategi itu, Pangeran Sambernyawa berhasil membuat Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan Belanda kewalahan menghadapi perlawanan Raden Mas Said. Tiap tahun di Gunung Gambar ini digelar acara sadranan tiap Senin Legi di bulan Juli. Sadranan ini awalnya merupakan kiriman makanan untuk Ki Gading Mas dan Raden Mas Said yang bertapa selama masa perjuangan melawan penjajahan Belanda dulu. Kini upacara sadranan dilakukan dengan membawa gunungan Uluwatu, yaitu hasil yang berisi hasil bumi, dan gunungan mateng berupa ingkung. Ingkung itu ayam utuh yang dimasak utuh, yang tidak dipotong-potong artinya. Arak-arakan dilakukan dari pendopo bawah sampai ke Gunung Gambar atas. Nantinya gunungan mateng akan dibagi-bagikan, sedangkan gunungan Uluwatu yang berisi hasil bumi tadi akan dirayah atau diperebutkan oleh para peziarah. Menurut kepercayaan, kalau peziarah mendapatkan jagung dan padi, besok rezekinya akan lancar. Dan jika mereka mendapatkan nasi berkat dan dimakan atau dibawa pulang, maka bisa menjadi sarana untuk sehat, untuk bagas waras, dan memudahkan dalam menanam padi, yang artinya padinya akan tumbuh subur dan tidak dimakan oleh hama. Tiap kali digelar acara sadranan, pengunjung yang datang ini sangat banyak. Mereka bukan hanya masyarakat dari Gunung Kidul, tapi juga dari beberapa daerah lain seperti Klaten, Wonogiri, Solo, dan beberapa kota di Jawa Tengah. Tidak sedikit para peziarah itu yang ingin agar keinginannya dikabulkan dengan mendatangi petilasan tersebut. Meski peziarah yang datang ke Gunung Gambar ini cukup banyak, namun lingkungan alam di lokasi tersebut tetap terjaga. Pengunjung tak berani mengambil dahan, daun, atau binatang dari tempat petilasan tersebut. Mereka percaya jika pantangan itu dilanggar maka akan mendapatkan celaka. Apalagi, kata juru kunci, petilasan tersebut diawasi oleh siluman ular dan siluman monyet. Mereka akan memantau tingkah laku para pengunjung. Jika teman-teman ingin datang ke petilasan Gunung Gambar, lokasinya berada di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Kalau dari alun-alun Yogyakarta, jaraknya sekitar 50 km dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam perjalanan. Jika teman-teman sudah sampai di kantor Kecamatan Ngawen, jarak menuju ke Gunung Gambar ini hanya sekitar 5,6 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Petilasan Gunung Gambar oleh sebagian orang dianggap sebagai sebuah tempat keramat, tempat di mana mereka bisa ngalap berkah dan berdoa agar keinginannya terkabul. Hal ini terkait dengan masa lalu
di mana di tempat ini Sumedi digunakan bertapa oleh tokoh-tokoh ternama yang berjuang melawan penjajahan Belanda. Bagi teman-teman yang memiliki cerita mistis dan horor terkait dengan Gunung Gambar dan ingin menjadi narasumber kami, silahkan menghubungi melalui email misteri.verhal@gmail.com atau bisa pula menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau kalau mau lebih simpel, cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan berita misteri dan cerita horor yang lebih mencekam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.